Hari ini mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan bersama dengan judul kata-kata yang membawa berkat. Kita bisa menemukan banyak ajaran Tuhan di dalam Alkitab yang menunjukkan kepada kita bagaimana umat Tuhan berbeda dari orang dunia. Satu perbedaan yang jelas di antara kedua kelompok orang ini adalah kata-kata yang mereka ucapkan. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada umatnya, selalu ucapkan kata-kata yang bisa membawa berkat. Esau adalah contoh orang yang mengucapkan kata-kata yang membuatnya kehilangan berkat. Ketika dia menangis dengan suara nyaring dan berkata kepada ayahnya, biarkan aku mengambil kembali berkatku. Ayahnya menjawab, aku telah memberikan semua berkat kepada Yakub saudaramu. Kemudian dia berkata, ayah, tidakkah ayah menyediakan berkat untukku? Ayahnya berkata, tidak ada berkat yang tersisa untukmu. Oleh karena itu, secara sederhana, orang yang mengucapkan kata-kata dengan iman adalah orang yang tahu bagaimana mengucapkan kata-kata yang membawa berkat. Pada mulanya Tuhan berkata, jadilah terang. Apa yang terjadi selanjutnya? Bukankah terang telah jadi? Orang mengatakan bahwa kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan ketika sesuatu yang menjengkelkan terjadi di rumahmu, cobalah menahan lidahmu. Coba meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan apa yang baru saja terjadi dan tanggapi dengan apa yang perlu Anda katakan. Saya percaya ini akan membawa hasil yang lebih baik. Dikatakan bahwa sejak kata-kata diucapkan, kata-kata itu tidak hilang. Kita mungkin berpikir bahwa kata-kata yang kita ucapkan hilang karena tidak terlihat, juga tidak direkam, tetapi orang mengatakan bahwa itu tetap ada di suatu tempat melayang-layang. Ini adalah prinsip bagaimana alat perekam diciptakan. Meskipun kata-kata tidak terlihat oleh mata, itu bisa direkam. Setelah kata-kata direkam, tidak peduli berapa tahun yang lalu, seseorang mengucapkan kata-kata itu bisa diputar lagi di masa depan. Oleh karena itu, kita tidak boleh sembarangan mengucapkan kata-kata dalam kehidupan kita sehari-hari. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai orang Kristen harus mengucapkan hanya kata-kata yang bisa membawa berkat. Kita harus mengatakan hal-hal yang akan membawa berkat bagi kita. Kita tidak boleh sembarangan mengatakan hal-hal yang akan membawa hukuman atau kutukan bagi kita, bukan? Mari kita baca Yakobus pasal 1. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 19 tertulis, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah melakukan apa, hendaklah cepat untuk mendengar. Maksudnya, kita harus mendengarkan apa yang orang lain katakan. Tetapi bagaimana untuk berkata-kata, tetapi lambat untuk berkata-kata. Kita harus memikirkannya setidaknya 10 atau 20 kali apakah kata-kata yang kita ucapkan akan membuat kita menyesal atau tidak. Merenungkan hal ini dengan hati-hati. Kita semua harus cepat mendengar, lambat berbicara, dan juga lambat untuk apa? Lambat untuk marah. Tidak ada gunanya menyesali apa yang telah Anda katakan dengan marah. Ini karena orang yang Anda ungkapkan kemarahan Anda sudah terluka. Walaupun Anda meminta maaf dengan berkata, saya sangat menyesal, tolong maafkan saya, dan Anda dimaafkan. Perasaan terluka tidak bisa hilang sepenuhnya, tetapi tinggal sebagai bekas luka. Itulah sebabnya Alkitab memperingatkan kita, lambat untuk marah. Mustahil untuk tidak berada dalam situasi yang membuat kita marah seumur hidup kita. Ketika orang-orang di sekitar kita tidak bertindak sesuai dengan kehendak, pikiran, dan keinginan kita, dan situasi di sekitar kita tidak seperti yang kita inginkan, kita merasa tidak nyaman dan tidak senang. Saudara-saudari, kapan saja kita berada dalam situasi seperti ini, kita tidak boleh lupa bahwa bumi ini adalah penjara rohani. Di bumi ini tidak ada yang membuat kita nyaman. Semua situasi dan keadaan membuat kita tidak nyaman. Itulah sebabnya kita semua harus masuk ke dalam kerajaan sorga
di mana tidak ada yang membuat kita merasa kesal, marah, dan tidak nyaman, bukan? Umat surgawi harus hidup sesuai dengan ajaran Tuhan, meskipun mereka hidup di bumi yang tidak nyaman ini. Mari kita baca ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sekitar 10 atau 20 menit kemudian, kita semua cenderung menyesal, kita sudah marah. Namun, ketika situasi serupa terjadi lagi, kita mengulangi hal yang sama lagi dan lagi. Tuhan yang mengetahui akhir dari awal, tahu bahwa kita melakukan seperti ini. Oleh karena itu, Tuhan menyampaikan pesan ini kepada kita melalui para nabi sekarang. Anak-anak Tuhan harus lambat untuk menjadi marah. Ayat 20 kita baca. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Terkadang ada beberapa anggota yang keliru berpikir, aku harus dibaptis dan hanya memelihara hari Sabat dan Paskah. Tetapi aku tidak perlu mengikuti pelajaran moral yang tertulis di dalam Alkitab. Menurut firman di sini, mereka adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kita harus melakukan semua firman Tuhan. Kita juga harus mempraktekkan ajaran Tuhan tentang bagaimana kita berbicara, yaitu yang sedang kita pelajari hari ini. Mari kita baca Yakobus pasal 3 ayat 1. Pasal 3 ayat 1 kita baca. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Di sini juga Tuhan mengatakan kepada kita melalui Alkitab bahwa kita harus berhati-hati dalam menggunakan lidah kita, bukan? Kita harus memikirkannya beberapa kali sebelum kita mengatakan sesuatu. Kita mungkin berakhir dengan banyak penyesalan jika kita mengatakan sesuatu dengan tergesa-gesa. Kita tidak boleh langsung mengungkapkan perasaan kita tanpa menyaringnya karena kita merasa sakit hati, marah, atau kesal. Mari kita baca Efesus pasal 4 ayat 26. Pasal 4 ayat 26 kita baca. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia.
Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah harus dilakukan apa? Hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Semua hal itu harus dibuang menurut ajaran Alkitab. Perkataan kotor berarti kata-kata yang merugikan orang, dan perkataan yang baik untuk membangun berarti kata-kata yang bermanfaat bagi orang lain. Lebih baik bagi kita untuk tidak mengatakan apapun yang merugikan. Kita tidak ingin hidup di penjara rohani ini, dan bumi ini pun tidak dirancang bagi kita untuk hidup seperti yang kita inginkan. Sama seperti segala sesuatu tidak menyenangkan dan tidak nyaman di dalam penjara, demikian pula lah di penjara rohani. Namun, Tuhan memberitahu kita bahwa kita, anak-anak sorgawi, tidak boleh bertindak seperti orang-orang dunia meskipun kita hidup di planet yang tidak nyaman, bukan? Mari kita lanjutkan dengan ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oleh karena itu, Tuhan menyuruh kita untuk memberitakan Injil supaya kita bisa mengatakan kata-kata yang baik untuk membangun. Ayo pergi ke kerajaan sorga bersama-sama. Mari kita menerima keselamatan. Mari kita menerima pengampunan dosa. Mari kita menerima hidup yang kekal. Kita harus menjauh hal-hal yang jahat. Semua perkataan ini terdapat dalam ajaran Tuhan. Jadi kita bisa membangun orang lain dengan mengucapkan kata-kata ini kepada mereka, bukan? Oleh karena itu, saya berharap semua anak surgawi bisa dengan rajin memberitakan firman Tuhan kepada sesama kita dan siapapun yang kita temui. Mari kita baca Efesus pasal 5 ayat 1. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang terkasih. Ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Jika kita menjalani hidup kita dengan cara ini, kita tidak akan mengatakan sesuatu yang merugikan. Marilah kita selalu memeriksa status rohani kita. Jika seseorang tampaknya baik kepada orang lain, tetapi tidak kepada Anda, tolong berpikir, aku pantas menerima ini karena aku adalah orang berdosa dari sorga. Mengapa aku ingin dilayani? Jika kita selalu berpikir, Tuhan, aku orang berdosa, kita tidak akan merasa kecewa dalam situasi apapun. Salah satu ajaran ibu adalah kesombongan membuat orang merasa kecewa. Ketika kita menjadi sombong, kita merasa kecewa. Kita harus berpikir, Tuhan, aku orang berdosa. Aku bersyukur atas berkat-Mu, di mana aku bisa masuk ke kerajaan sorga. Aku menyaksikan kemuliaan Yerusalem baru yang tidak bisa dilihat Rasul Yohanes dengan berani. Siapa yang lebih diberkati daripada aku? Dia menyapa semua orang dengan ramah, tetapi dia melewati aku tanpa menyapa aku. Aku merasa kecewa. Janganlah berpikir seperti ini, lebih baik Anda yang menyapa dia duluan, bukan? Ketika kita lupa bahwa kita adalah orang berdosa, kita cenderung merasa kecewa ketika menghadapi situasi seperti ini. Namun seperti yang tertulis dalam Injil Lukas, kita harus selalu berpikir, Tuhan, aku orang berdosa. Meskipun kita adalah orang berdosa, kita telah menerima kebenaran yang melaluinya kita bisa mengenal Tuhan dengan benar di zaman Roh Kudus. Tuhan telah mengizinkan kita untuk hidup pada zaman ini ketika kita bisa melihat kemuliaan Bapa Surgawi Ansang Hong dan Ibu Surgawi Yerusalem baru. Hal itu patut kita syukuri. Kita seharusnya tidak merasa kecewa tentang apapun. Kita telah mempelajari berkali-kali bahwa bumi adalah kota perlindungan dan kita menjawab amin ketika kita belajar bahwa kita adalah orang berdosa. Tetapi kita dengan mudah berubah pikiran ketika situasi tertentu terjadi. Ketika kita melihat segala sesuatu dengan iman, maka semuanya akan masuk akal. Semuanya bisa dimengerti karena tidak ada kesalahpahaman.
Di dalam Efesus pasal 4 ayat 31, Tuhan berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pasal 5 kita baca, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Jika Tuhan hanya peduli tentang kemuliaan dan ketentramannya sendiri, Dia tidak akan rela mengorbankan dirinya dan menyerahkan hidupnya. Dia tidak akan menggantikan orang berdosa. Dia tidak akan memikul salib atau mengorbankan dirinya dengan mati di atasnya. Yesaya pasal 53 menjelaskan bahwa Dia telah melakukan sebuah ini untuk kita. Ditertikam oleh karena pemberontakan kita dan kejahatan kita. Dosa-dosa kita menyebabkan Tuhan dicambuk dan disalibkan menggantikan kita, meskipun Dia tidak berdosa atau melakukan kesalahan. Dia tidak bernoda dan tidak bercacat. Saat menjalani hidup kita berada dalam situasi yang tidak diinginkan, tidak nyaman, dan menjengkelkan dari waktu ke waktu. Terkadang situasi ini adalah hasil dari kesalahpahaman. Terkadang situasi ini disebabkan oleh perbuatan orang lain yang disengaja. Tetapi Tuhan meminta kita untuk bersabar dan hanya mengatakan apa yang berguna untuk membangun orang lain dalam segala keadaan. Kita tidak boleh berpikir, aku yakin orang ini sengaja melakukannya untuk menyulitkanku. Jika Anda memiliki permusuhan dengan orang lain dan suatu hari mencurahkan semua yang ada dalam pikiran Anda mungkin membuat kesalahan besar. Kita harus lambat untuk berbicara. Alkitab berkata, ketika kamu berbicara, jangan biarkan perkataan yang kotor keluar dari mulutmu. Karena kata-kata memiliki kekuatan, sejak keluar dari mulut seseorang, itu menjadi benih dan terus tumbuh. Walaupun Anda berbisik ketika tidak ada orang di sekitar, mari kita rahasiakan ini di antara kita berdua. Siapa akan mendengar perkataanmu? Ada peribahasa Korea, tikus mendengar kata-kata yang diucapkan di malam hari dan burung mendengar kata-kata yang diucapkan di siang hari. Ini berarti bahwa meskipun kelihatan tidak ada mendengar, seseorang selalu mendengar. Jadi ada pepatah yang mengatakan, dinding memiliki telinga. Kita harus berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan, walaupun Anda berbicara dengan seseorang di tempat pribadi di mana tidak ada seorang pun di sekitar. Anda tidak boleh mengatakan apapun tidak berguna untuk membangun orang lain. Akan lebih baik untuk tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Itu karena kita akan dihakimi menurut setiap kata yang kita ucapkan. Mari kita baca Matius pasal 12 ayat 35. Pasal 35 kita baca, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari pemendarahannya yang baik. Artinya dari mulutnya. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari pemendarahannya yang jahat. Orang baik hanya memiliki kata-kata yang berkarunia dan diberkati yang tersimpan di dalamnya karena mereka telah dilatih oleh ajaran dan firman Tuhan yang diberikan dalam Alkitab. Meskipun kita tidak bisa langsung mengetahui apa yang ada dalam pikiran seseorang, kita bisa menebaknya melalui kata-kata yang diucapkannya. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari pemendarahannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari pemendarahannya yang jahat. Ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus diperlakukan apa? Kata-kata itu harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Yesus dengan jelas telah mengajarkan kita ajaran ini. Sebab itu, apa yang Tuhan minta agar selalu kita lakukan? Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah dalam segala keadaan. Apa yang harus kita lakukan dalam segala hal? Pada akhirnya kita akan menyadari bahwa Tuhan membiarkan segala sesuatu terjadi untuk memberkati kita pada akhirnya. Jika tidak ada tantangan yang terjadi pada kita tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Namun, untuk membuat kita menyadari berkat Tuhan, terkadang Tuhan merendahkan kita,
membuat kita lapar, dan terkadang membuat kita kekurangan. Apa yang akan terjadi jika Tuhan hanya memilih orang-orang yang paling menonjol di dunia sebagai anak-anaknya? Di mata saya, semua orang di sini kelihatannya orang yang paling menonjol di dunia. Adakah yang bisa datang ke tempat ini jika dia tidak luar biasa? Namun, orang-orang di dunia memiliki standar mereka sendiri tentang siapa yang luar biasa. Standar mereka berbeda dengan standar Tuhan. Semua orang yang ada di sini hari ini mencintai Tuhan dan mampu berubah melalui ajaran Tuhan. Namun, ada orang yang tidak diperbolehkan untuk datang ke tempat ini karena mereka tidak bisa berubah meskipun Tuhan terus memberi mereka firman berkat-Nya. Itulah sebabnya Tuhan tidak mengundang mereka ke sini. Tuhan tidak membuka telinga mereka untuk mendengar. Tuhan berkata bahwa mata kita diberkati karena melihat dan telinga kita diberkati karena mendengar. Karena Tuhan telah membuka mata dan telinga kita bisa datang ke tempat ini, bukan? Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang yang selalu mengucap syukur, memuji, dan memuliakan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Di dalam Lukas pasal 23, perampok di sebelah kanan Yesus mengatakan sesuatu yang sangat berbeda dari apa yang dikatakan perampok di sebelah kiri. Dia mengatakan hal baik. Sementara semua orang lain di sekeliling Yesus bersama-sama mengkritik dan menyalahkan dia. Perampok di sisi kanannya tidak terpengaruh oleh suasana tersebut. Pada saat itu, Tuhan membiarkan dia memiliki pikiran dan pemahaman rohani untuk mengenali Yesus dengan benar. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Yesus segera memberikan jawaban yang penuh berkat dengan berkata, "Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Betapa senangnya Yesus mendengar kata-kata iman yang begitu indah ketika dia dalam kesakitan yang luar biasa menumpahkan darahnya di kayu salib. Anda dan saya juga tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang diberikan Tuhan di dunia jasmani yang terlihat ini selama menjalani hidup keimanan. Walaupun hidup kita di dunia ini mungkin melelahkan, kita harus ingat bahwa Tuhan telah mempersiapkan masa depan kita. Tuhan telah menunjuk tanah yang baik yang disebut Kanaan. Dia telah merancang tempat ini. Meskipun jalan menuju ke sana sedikit kasar atau bukan jalan yang mulus melainkan jalan berbatu di bawah terik matahari, tak perlu bersungut-sungut dalam perjalanan menuju ke sana. Tanah perjanjian yang mengalir susu dan madu akan terbentang di depan mata mereka setelah mereka menyelesaikan perjalanan mereka. Jadi kita harus hidup dengan harapan akan tempat yang dipersiapkan Tuhan bagi kita. Dari sudut pandang rohani, apakah Kanaan bisa dibandingkan dengan dunia yang kita tuju? Bukankah semua orang yang berjalan menuju tempat itu harus dipenuhi dengan kebahagiaan setiap hari dan terus menjalani kehidupan sehari-hari sambil bernyanyi dengan gembira? Oleh karena itu, apa kata Alkitab? Bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jika kita selalu bersyukur dan bersukacita, kita selalu bisa mengatakan apa yang berguna untuk membangun orang lain. Mari kita berusaha untuk selalu menjalani kehidupan seperti ini. Di dalam sejarah Alkitab sudah ada Esau yang tidak mengucapkan kata-kata yang membawa berkat, dan juga ada seorang perampok di sebelah kanan Yesus yang mengucapkan kata-kata yang mendatangkan berkat baginya. Ketiga teman Daniel juga mengucapkan kata-kata yang membawa berkat bagi mereka. Walaupun Raja Nebukadnezar mengancam nyawa mereka, mereka tidak berlutut sama sekali, malah berkata, "Raja Nebukadnezar, kami tidak akan tunduk pada patung yang telah engkau buat. Kami tidak menyembah Allah lain selain dari Tuhan kami." Raja menjadi marah dan memerintahkan perapian dibuat 7 kali lebih panas dari biasa. Nyala api itu membunuh para prajurit yang mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi tidak ada bau kebakaran pada 3 teman Daniel, dan tidak ada sehelai rambut pun di kepala mereka yang hangus
meskipun mereka telah dibuang ke dalam perapian. Mereka diselamatkan dari perapian karena Tuhan menyertai mereka. Dengan mengikuti teladan mereka, kita juga harus mengucapkan kata-kata yang membawa berkat bagi kita pada zaman ini. Mari kita lihat mengenai hal ini di dalam Daniel pasal 3 ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami, yang kami puja, sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja." Mari kita lihat ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dari sudut pandang raja, mereka sedang memberontak terhadap perintahnya. Tetapi dari sudut pandang iman, apa yang dikatakan Sadrak, Mesak, dan Abednego sepenuhnya benar, bukan? Kata-kata yang mereka ucapkan membawa berkat bagi mereka. Mari kita lihat ayat 19. Maka meluaplah kegemaran Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatkanlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Apa yang terjadi setelah mereka dilemparkan ke dalam perapian itu? Ayat 25. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Kata-kata yang mereka ucapkan bahkan membuat Raja Nebukadnezar sadar. Bukankah kata-kata mereka benar-benar membawa berkat? Seperti yang kita bisa lihat, semua perkataan yang membawa berkat adalah kata-kata yang diucapkan dengan iman. Bukankah Tuhan menunjukkan hal ini melalui sejarah 12 pengintai di dalam kitab Keluaran? Kata-kata yang diucapkan oleh 10 pengintai bukanlah kata-kata yang bisa membawa berkat sama sekali. Bagaimana dengan kata-kata yang diucapkan oleh Yosua dan Kaleb? Mereka berkata, karena kita sedang menuju Kanaan, tanah perjanjian, mengikuti tuntunan dan pembinaan Tuhan, siapa yang berani melawan Tuhan? Semua kata yang diucapkan dengan iman ini adalah kata-kata yang membawa berkat. Tuhan mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Yosua dan Kaleb dan berkata, kedua orang ini layak untuk memasuki tanah Kanaan. Kedua orang ini benar-benar tahu persis kata-kata apa yang harus diucapkan. Selama hidup di bumi ini, kita juga mungkin ditempatkan dalam situasi yang tampaknya tidak adil dan tidak menguntungkan, dan situasi yang tidak ingin kita hadapi. Walaupun begitu, tolong lihat situasinya dari sudut pandang iman dan selalu berdiri di sisi Tuhan. Tuhan mampu menyelesaikan segalanya. Mengapa Dia membuat aku berada dalam situasi ini? Tuhan ingin kita mengingat apa yang tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 8 tanpa melupakannya. Akulah yang merendahkanmu. Akulah yang terkadang membuatmu lapar.
Bukan karena aku tidak mencintaimu, tetapi aku memimpin kamu dengan cara ini untuk memberimu berkat pada akhirnya. Namun, beberapa orang menggerutu kepada Tuhan karena ketidaknyamanan yang kecil dan berkata, "Mari kita kembali ke Mesir." Karena mereka memberontak terhadap semua pemeliharaan yang telah direncanakan Tuhan bagi mereka, mereka akhirnya mengucapkan perkataan jahat. Mereka tidak tahu bagaimana mengucapkan perkataan yang membawa berkat. Hari ini, Tuhan membuat kita menyadari bahwa setiap kata yang kita ucapkan di Sion benar-benar penting. Jadi, janganlah kita mengucapkan kata-kata sembrono yang dipenuhi dengan emosi yang tidak tersaring. Tuhan berkata bahwa kita harus lambat untuk berkata-kata. Ini berarti bahwa kita harus mempertimbangkan apa yang akan kita katakan. Ada kata-kata yang diucapkan antara pasangan, dan ada kata-kata yang diucapkan antara orang tua dan anak-anak. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu ditempatkan dalam situasi di mana kita berbicara satu sama lain. Perkataan yang membawa berkat dalam situasi tertentu adalah perkataan yang diucapkan dengan iman. Semakin banyak kita mengucapkan kata-kata iman, semakin banyak Tuhan akan mengirim berkat serta iman yang lebih kuat. Oleh karena itu, jika Anda berada dalam situasi yang sulit, saya ingin meminta Anda semua untuk menyenangkan Bapa dan Ibu dengan meningkatkan imanmu dan membuatnya lebih teguh. Semoga karunia Tuhan menyertai. Saya untuk khotbah ini, terima kasih.